Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada hari ini, hari yang berikutnya, kita sambung ayat berikutnya, yaitu masih surat Al-Baqarah, ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun artinya tuli, ya. Bukmun artinya bisu. Umyun buta. Fahum la yarji'un. Fahum maka mereka la yarji'un, tidak dapat kembali. Ayat ini memperjelas lagi, ya, memperjelas lagi hasil dari perilaku, sifat, karakter yang diterangkan sebelumnya, yaitu orang yang konspiratif, manipulatif, ya, orang yang menganggap orang yang beriman itu bodoh, dirinya yang pintar, orang yang selalu melakukan mengejek, orang yang membuat kerusakan, dan orang yang melakukan pencitraan yang berlebihan. Oleh Allah, orang yang demikian itu sebenarnya, ya, seolah-olah sebenarnya adalah orang yang tuli, meskipun secara fisik telinganya normal. Orang yang bisu, meskipun bicaranya lancar. Orang yang buta, meskipun dia bisa melihat. Fahum la yarji'un, maka mereka la yarji'un, tidak bisa kembali, tidak dapat kembali. Jadi ini semua akibat dari apa? Zahaballahu binurihim. Karena Allah telah mencabut cahayanya. Jadi telinga yang sudah tidak ada cahaya, ya, meskipun normal secara fisikly, namun hakikatnya dia tidak berfungsi. Ya, sebab telinga yang bercahaya, meskipun sehat, ya, namun hakikatnya dia gelap gulita. Oleh karena itu, orang yang sudah punya karakter sebagaimana tersebut di atas, yang manipulatif, konspiratif, ya, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih pintar, orang yang beriman dianggap bodoh, itu adalah apabila diberi petuah, ya, beribu-ribu petuah, itu bagi dia hanya jadi buih belaka. Ya. Sejuta nasihat bagi telinga yang demikian itu sama sekali tidak melekat. Orang yang demikian itu sejuta peringatan, semuanya tidak akan menjadi ingatan. Oleh karena itu, ini ditampilkan oleh Allah untuk menggambarkan perilaku orang yang dengan karakter yang demikian itu dan akibat dari dicabutnya cahaya di sekitarnya. Yang kedua, bukmun, itu bisu. Bisu bukan bermakna tidak bisa bicara, tetapi apa yang dibicarakan tidak bisa sedikit pun memberi kebaikan. Ya, apabila dia bicara penuh tendensius. Karena apa? Karena dia bicaranya itu tujuannya untuk konspiratif. Apabila dia bicara hanya sekedar pura-pura belaka. Karena apa? Itu hakikatnya adalah pencitraan.
ingin menampilkan seolah-olah beriman, ya. Di ayat yang lain dijelaskan, ya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, dia mengatakan beriman. Itu pencitraan. Di hadapan orang-orang hebat, dia seolah-olah menampilkan dirinya orang yang benar, orang yang baik, ya. Tapi sebenarnya tidak baik. Inilah yang dimaksud bisu. Apa yang diucapkan tidak sama sekali dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis itu disebutkan, ya, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara itu harus baik. Baik dari segi isi, ya, substansi, baik dari segi niat. Tapi kalau sudah niatnya tidak baik, niatnya untuk konspiratif dan niatnya untuk manipulatif, oleh Allah itu tidak dicatat sama sekali. Digambarkan bukmun, sebagaimana orang bisu. Bahkan mungkin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia dari hewan. Balhum adhal, kal an'am balhum adhal, lebih hewan. Kadang-kadang orang lebih menyukai suara kicauan burung-burung yang indah, yang enak didengar daripada bicaranya manusia. Kemudian umyun, buta, ya, buta mata. Bukan berarti tidak bisa melihat, tetapi apa yang dilihat tidak sedikit pun memberikan melekat di dalam hati. Ya, ini digambarkan kalau kita merujuk kisah-kisah Bani Israel, ini orang yang bisa melihat tetapi hakikatnya buta. Ini orang-orang Bani Israel yang meskipun, ya, mereka telah diperlihatkan kebesaran Allah, ya, Laut Merah dibelah, dia bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Itu disaksikan dengan mata sendiri, namun mereka tetap buta. Tidak kemudian beriman kepada ajaran Nabi Musa. Bahkan mereka mengikuti Musa Samiri. Ya. Apalagi kemudian dia hanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak mau lagi memperhatikan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi mata tetapi tidak mau melihat. Nah, jadi kenapa? Karena zahaballahu binurihim. Karena Allah telah mencabut cahaya dari penglihatan mereka. Akibatnya tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Ya. Itulah dampak dari perbuatan-perbuatan manusia dengan ciri-ciri sebagaimana yang digambarkan oleh kafir Yahudi yang diterangkan oleh ayat-ayat sebelumnya. Nah, bagaimana orang yang demikian ini? Kemudian Allah melanjutkan fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat kembali. Maksudnya apa? Orang kalau sudah perbuatannya, ya, perbuatan yang konspiratif, manipulatif, pencitraan, meremehkan kebenaran, meremehkan keimanan, maka Allah akan mencabut cahayanya. Allah mencabut cahayanya, maka dia menjadi orang tuli, menjadi orang bisu, menjadi orang buta. Orang yang demikian itulah yarji'un. Fahum la yarji'. Tidak memungkinkan untuk bisa kembali. Kembali apa? Bertobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketundukan, ketaatan, dengan tobat. Oleh Allah dikatakan tidak memungkinkan. Meskipun di banyak ayat diterangkan bahwa tobat itu sering terjadi, orang pendosa lalu tobat. Tapi kalau dengan karakter yang demikian menurut ayat ini tidak memungkinkan orang mau bertobat. Mana mungkin bisa bertobat? Karena diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Beribu-ribu nasihat tidak akan melekat. Sejuta peringatan tidak jadi menjadi peringatan.
maka susah untuk menjadi orang bertobat. Yang kedua, kembali yang dimaksud ini kembali kepada fitrah. Orang yang dengan karakter yang demikian ini, orang yang sudah dicabut cahayanya oleh Allah, maka fitrah ketuhanan yang bersemayam di dalam jiwanya tidak bisa lagi tumbuh dengan baik. Ya, bahkan dia telah berubah kefitraan kemanusiaannya. Yang keempat, yang ketiga, ya, mereka tidak bisa kembali menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah sebagai karakter kedudukan yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan Nabi Adam. Dengan sifat, dengan dicabutnya cahaya, maka dia tidak memungkinkan lagi menjadi orang yang dimuliakan. Summa radadnahu asfala safilin. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ya. Summa radadnahu asfala safilin. Dia menjadi hina. Tidak lagi bisa kembali menjadi kedudukan yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya. Apa? Walaqad karramna bani Adam. Allah telah mendudukkan, memposisikan manusia itu sebagai orang yang dimuliakan, makhluk yang dimuliakan. Begitu pula fahum la yarji'un itu tidak memungkinkan lagi manusia yang demikian itu kembali kepada tanggung jawab yang mulia yang diberikan oleh manusia. Apa? Sebagai khalifah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah mendeklarasikan saya jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pemimpin di muka bumi ini untuk apa? Untuk mengurus, untuk memanage, untuk memakmurkan. Bumi ini adalah manusia. Pemimpinnya adalah manusia. Tentu dengan kecerdasannya, tentu dengan nuraninya, tentu dengan akal sehatnya, tentu dengan kreatif dan keterampilannya. Tetapi apabila manusia yang sudah dicabut cahayanya, ya, sudah tidak berfungsi lagi telinganya, sudah tidak bisa lagi bicara dengan baik, sudah tidak lagi bisa melihat dengan sehat, maka mereka tidak akan bisa kembali mengemban tugas yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah. Inilah yang harus menjadi inspirasi kita. Jangan sampai apa yang diberikan oleh Allah itu kemudian hilang dan kita tidak bisa meraihnya kembali. Apabila demikian itu, maka celakalah hidup manusia itu. Saya kira ayat ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita untuk menjaga karakter kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang konspiratif. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan pencitraan berlebihan. Jangan sampai kita orang yang meremehkan, menjual ayat dengan murah untuk mengambil keuntungan. Karena semua itu menyebabkan Allah mencabut, menghilangkan cahaya kita. Dan dengan hilangnya cahaya itulah menyebabkan telinga kita tidak berfungsi. Mulut kita tidak lagi bermakna. Bicara kita sudah tidak ada gunanya. Dan penglihatan kita, penglihatan yang meraba-raba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, seluruh panca indera kita mohon diberi cahaya selama-lamanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, berikanlah cahaya mulut kami, telinga kami, penglihatan kami, agar kita tidak termasuk dari golongan fahum la yarji'un. Sekian. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.